radhiyallahu anhu, man amsaka an tanawuli fuduli syahwat wa lam yunfiq ma fi yadayhi min fudulil amwal fahuwa mahrum, walladhi yatamatta'u biha fi yadihi min ad-dunya wa yunfiquhu fi syahawatihil mubahah ahsanu halan minhu, ila akhiri maqala radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dikatakan oleh beliau Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin insyaallah amin ya rabbal alamin. Man amsaka, siapa orang yang memegang atau menahan, antanawuli dari memakan atau memakai, menahan, memakan atau memakai, fudul syahwat, dari berlebih-lebih untuk masalah duniawi syahwat. Dia mampu beli sate, bahkan lebih dari itu, cuman dia zuhud, enggak cukup sudah, ana mau tahu tempe. Padahal mampu. Dia beli barang sarung yang lebih mahal, cuman dia milih cukup yang 30 ribuan. Dia menahan untuk melakukan, memakai atau memakan sesuatu yang berlebihan dari urusan dunia atau memanjakan syahwat. Enggak cukup. Tapi walam yunfiq ma fi yadayhi min fudulil amwal, sudah dia tidak merasakan kenikmatan dunia dan dia tidak mau meninfakkan, memberikan sedekah, mengeluarkan apa yang ada di tangannya dia dari berlebihan daripada hartanya, fahuwa mahrum. Orang yang model seperti ini hakikatnya mahrum, dia tidak punya dunia, dia itu hakikatnya dia tidak mendapatkan apa-apa, la dunya walal akhirah. Yang pertama apa? Sudah dia itu tidak mau makan, fadhal ini beli bisa makan kebuli, tidak pecel ya cukup, alhamdulillah. Kenapa? Syuh, dia sama dirinya saya kikir, sama dirinya dia pelit, sama keluarganya cukup sudah baju. Padahal beli untuk keluarganya, istrinya, anaknya itu lebih dari itu, bahkan lebih mewah bisa, cuman dia zuhud. Alasannya zuhud. Ini hakikatnya bakhil, kadang-kadang orang medit, ini orang cerai, sampai akhirnya dia tidak bisa menikmati dunia yang dia miliki. Karena apa? Hirsan ala jam'iha, dia cuma suka ngumpulnya aja. Kalau ngeliat di lemari uang tumpuan, alhamdulillah. Dia ngelihat lemari emasnya utuh, alhamdulillah. Make enggak, sudah zuhud. Dia suka ngumpulkan tapi enggak suka make. Cuman penyakit yang kedua, enggak mau mengeluarkan sedekah, enggak mau ngasih orang, enggak mau bantu yang lain, padahal hartanya lebih-lebih. Ini penyakit bukhul, kata beliau. Penyakit bukhul. Bahkan di dalam ketaatan saja bakhil dia. Fahuwa mahrum. Hakikatnya dia ini sudah tercegah daripada kebaikan di dunia sampai akhirat. Kebaikan dunia dia tidak merasakan daripada kenikmatan di dunia. Sok zuhud. Akhirat dia tidak bisa merasakan di akhirat karena tidak mau besar sedekah. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah, ini ngenes hidup ini. Berusaha dingenes-ngeneskan tapi tidak dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dikatakan abidus syahwah. Ini cuman menjadi budaknya syahwat. Kenapa tidak? Cuman justru ngumpul kentok kok. Nanti kalau mati yang dimati orang lain ternyata. Kan gitu. Juru ngumpulkan, dia sendiri tuh make. Cukup zuhud, alasannya seperti itu sudah. Terus itu dalilnya dibawa kemana-mana. Padahal zuhud sama pelit ini kadang-kadang bedanya sedikit. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa?
Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa amma man bakhila, adapun orang-orang yang bakhil, kikir, medit, untuk dirinya saja medit, apalagi untuk orang lain. Wastaghna, dan dia merasa cukup dengan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau pahala sedekah, tidak mau pahala bantu yatim piatu, tidak mau pahala bantu pondok, tidak mau pahala bantu madrasah, tidak mau pahala bantu majelis dan lain sebagainya. Wa kadzdzaba bil husna, dia sama saja mendustakan husna la ilaha illallah. Ngakunya la ilaha illallah, tapi ternyata dia tidak menginginkan bagaimana Allah sebagai tujuan pertama. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang yang model ini kata Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu, aku akan jadikan dia jalannya lil usra ay annar. Hasil akhirnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga selamat semuanya. Nabi itu pernah mengatakan, ya bna Adam, manusia, innaka antabdulal fadla khairun lak. Sesungguhnya kamu itu kalau mengerahkan harta yang lebih dari kamu, yang lebih ini berarti sudah cukup untuk anaknya, untuk istrinya, untuk kebutuhan di dapur dan lain sebagainya, ada lebih kamu kerahkan untuk hal-hal yang manfaat, khairun lak. Itu hal yang baik untuk kamu, akan menjadi saksi kebaikan untuk kamu. Wa antum sikahu syarrun lak, tapi kalau kamu tahan, tidak kamu keluarkan, tidak kamu sedekahkan, tidak jadikan kamu pahala, syarrun lak, itu akan menjadi saksi jelek untuk kamu nanti yaumil qiyamah. Hisab yang panjang, kalau salah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang kan hisab, kalau dihisab sukses beres, kalau adab pasti adab. Hisab ini Pak, dihisab ini diteliti satu persatu. Kayak intinya sekarang kita ini duduk di satu pengadilan, mulai ujung rambut sampai ujung kaki diteliti satu persatu. Sumpek enggak kira-kira? Dihitung rambutnya dari mana nih? Kok bisa yang satu tinggi, yang satu pendek? Potong di mana? Dulu potongnya sama siapa? Tanggal berapa? Di jam berapa? Alamatnya mana? Ini satu rambut. Ini kalau hitungan dunia. Tapi kalau sudah mulai hidup sampai mati dihisab, berapa lama hisab yang kita tunggu? Jadi hisab ini jangan dibandingkan hisab. Ya, hisab ini adab. Hisab ini adab. Nabi Muhammad SAW pernah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu pernah ketika semua para nabi dikasih mimbar yang terbuat daripada cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah semua nabi duduk, khususnya Nabi Muhammad, mimbar ini langsung dibawa surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi tidak duduk, tidak berangkat mimbar. Para Nabi tidak berangkat. Nabi tidak duduk. Illa mimbari katanya. Aku tidak duduk. Semua Nabi sudah duduk siap-siap untuk masuk surganya Allah. Kecuali Nabi Muhammad. Ditanya kenapa? Kok tidak mau duduk di mimbar, langsung cepat masuk surga? Aku khawatir kalau aku masuk surga, siapa yang ngurusi umatku setelah ini? Akhirnya singkat cerita Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, apa yang aku perbuat untuk umatmu ya Muhammad? Nabi mengatakan apa? Satu, ajil hisabahum ya Rabb, percepat hisab umatku ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Hisab ini adab. Nabi berusaha agar supaya kita tidak perlu, kalau perlu masuk surga tanpa hisab insyaallah. Karena hisab, ente tahu, ngenteni, hisab ini ngenteni Pak. Satu dulu hisab, yang kedua, ketiga. Antum lawis ke bank hari Senin, ya full orang 40, 50. Kadang buat ATM itu, waduh antri 1 jam, 2 jam. Sumpek enggak? Sumpek. Apa yang enggak biasa ngeliat keadaan di ATM, opo iki. Capek. Menunggu itu membosankan. Wakif antum menunggu orang yang zamannya Nabi Adam sampai terakhir. Hisab adab. Semoga selamat semuanya. Allahu Akbar. Nah, kemudian bagi mereka yang mengeluarkan
untuk sedekah karena thibun nafas itu bisa menjadi obat. Kalau Anda dikasih sama orang yang ahli sedekah, sedekahnya itu dengan senang hati, bantunya senyum, bantunya itu dengan senang hati, ini menjadi dawa, ini menjadi obat. Tapi kalau sudah yang bantu karena kepingin didukung, bantu karena malu, kaya maksud tidak mengeluarkan sih, malu, ya kunuda, ini penyakit ini. Kalau bisa jangan diterima. Jazakumullah khair, terima kasih sudah diambil. Serius, karena Nabi Muhammad SAW juga mengatakan apa? Ta'amus sakhi dawa. Makanannya orang yang dermawan itu jadi obat. Antum kalau mentamu tempatnya orang-orang dermawan makan, entekno. Iya cok ngetok-ngetokno tapi. Dawa ini obat ini, masya Allah, disikat kabeh. Sayyibul Baiti memburi untuk sak menit hilang kabeh tumpes. Wah, gerakas sih kira. Ta'amus sakhi dawa. Sehingga datang ke rumahnya orang soleh, makan tidak apa-apa, banyak kenyang, lebokno wis, hatta sedikit masukkan. Itu menjadi obat. Mungkin hati kita yang kotor jadi bersih. Mungkin pikiran kita yang kotor, mungkin kita malas taat, jadi semangat taat, jadi dawa. Wa ta'amus syahih da, makanannya orang yang medit, muadid, da, penyakit ini. Kenapa ngasih? Lihat tetangga ngasih semuanya, ndak enak, ngasih ikut-ikut. Hatinya sebenarnya tidak kepingin, akhirnya ngasih karena tidak enak, ngasih karena malu, ngasih karena takut. Jangan diterima kalau bisa. Penyakit antum ini akhirnya. Yang biasa hadir majelis bolong-bolong akhirnya. Yang biasa sholat malas sholat akhirnya. Karena makan dengan makanannya orang yang aslinya tidak mau ngasih, cuman karena kepingin dilihat orang ngasih. Itu hakikatnya antum tidak dikasih. Kayak kita ini nyolong bersyariat, nyolong berhalal, labelnya halal, cuman hakikatnya tidak dikasih antum. Tidak kepingin ngasih antum. Orang bakhil seperti itu, sehingga penyakit. Nah, semoga kita temukan orang-orang yang dermawan ya. Kadang-kadang kita ini seperti faedah wis, makan yang penting kenyang, jangan. Dilihat kalau orang baik betul-betul. Cuma tidak tahu mana yang dermawan, mana yang betul-betul syahih, yang kikir, tidak tahu ya kan. Kelihatan kehidupan background sebelumnya. Oh biasa ini suka bantu, suka kasih makan, oh kelihatan. Ini nggak tahu apa-apa. Kan kelihatan kadang tanda-tandanya, tidak kelihatan tanda-tandanya ya bismillah sudah. Bismillah. Nah. Dikatakan ba'dul adiba, orang-orang yang cerdas saat itu, para rijal, mereka mengatakan orang yang bakhil ini, al-bakhilu laisa lahu khalil katanya. Orang yang bakhil ini dia tidak punya teman nanti. Jarang dia punya teman. Kalau sudah punya teman tidak awet. Duitnya habis, hilang temannya. Ente lihat orang-orang ini yang dia berteman karena duitnya habis selesai. Berteman karena suka dikasih, tidak dikasih lagi, tidak teman lagi. Al-bakhil laisa lahu khalil. Sallallahu alaihi Muhammad. Penyakit bakhil ini memang parah, bahkan bisa menyebabkan dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bakhil, jangan bakhil. Apalagi mampu bakhil. Bahkan di dalam syair dikatakan yabkhalu bil ma'i walau annahu munghamisun fi wasatin nili. Terkadang itu ada orang yang bakhil tingkat kakap. Super power. Dia ini hidup di tengah-tengah air, bahkan dia bisa tenggelam di dalam air, bahkan di tengah-tengah sungai Nil. Syuhan fala tadma' fi khairihi walau tawassalta bi Jibrili. Dia tetap ketika orang minta air, padahal airnya buat ngerenang tuh bisa, minta satu gelas enggak bisa. Tidak mau mengeluarkan hatta satu gelas. Meskipun minta tolong orang, minta tetap ada model orang seperti itu.
Naudzubillah min dzalik. Nah. Kemudian kata Imamul Haddad, walladzi yatamatta'u bima fi yadihi minad dunya, dan orang yang menikmati dengan apa yang di dalam tangannya dalam urusan dunia. Dia punya duit, kalau pakai sarung ya dia nikmati punya duit kok, beli BHS. Dia punya duit beli makanan, kalau makan nasi sate, dia punya lebih kok. Cuman wa yunfiquhu fi syahwati, dan dia nafaqah, sedekah, bantu orang di dalam fi syahwatihil mubahah, di dalam syahwat-syahwat yang mubahah. Ini ahsan halan minhu, ini lebih bagus daripada yang pertama tadi. Kita merasakan menikmati harta, hidup tidak sederhana, memang kita tunjukkan dengan dalil wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau punya dikasih nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya tunjukkan, jangan dimelas-melas no mbek wong. Terus orang kelihatan antum melas, seneng kadang orang-orang dilihat melas itu. Asyik gitu. Tujuannya biar dikasih, biar diperhatikan, biar dikasih, disaknoi apa? Saknoi apa? Dikasihani. Jangan jadi orang gentle. Kelihatan cukup, kelihatan sederhana, tapi tidak bisa dikasihani. Begitu loh. Kepingin dikei tok. Aduh, ngenes uripe kadang-kadang. Ngenes. Maka dari itu boleh untuk menikmati satu harta, meskipun karena dia mampu, tapi dia mengeluarkan sedekahnya, mengeluarkan bantunya, ataupun dia mengeluarkan untuk hal-hal yang mubah, tidak haram, tidak bantu, tidak sedekah, tidak apa, tapi untuk hal-hal yang mubah, hal-hal yang mubah. Paham? Kemudian itu bagian dari syukur nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman la israf wala makhileh, jangan kamu terlalu boros, jangan terlalu berlebihan, jangan niatnya untuk takabur. Makhilah ay takabur, ojo sombong. Ana pakai pakaian harganya 5 juta sarung ini, dia tahu ente tidak mampu, ana mampu, gak sombong. Bukan untuk berlebih-lebihan, bukan untuk sombong dan lain sebagainya, karena kita menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah. Rasulullah SAW mengatakan kulu washrabu watasaddaqu fi ghairi syaraf wala makhilah, innallaha ta'ala yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdih. Kata Nabi, makan kamu, minum, sedekah, makan, minum, sedekah min ghairi syaraf, tapi jangan berlebihan. Hatta sedekah jangan berlebihan. Kebanyakan sedekah akhirnya anaknya enggak bayar SPP sekolah. Kebanyakan sedekah anaknya lupa makan akhirnya. Jangan, makan, minum sederhana, pokok cukup, jangan berlebihan. Sedekah sama, jangan habis-habisan terus besok utang antum. Min ghairi saraf wala makhilah, jangan sombong. Alhamdulillah Beb ya, ana ndak sombong ini, cuman ana tahadusan bin nikmah, saya yang bantu masjid. Ini kejebak sama ucapan sendiri nih. Ana ngomong sama antum tok ini Beb, ndak ada ngomong antum. Wah, besok desa dikandani. Yang kali makhir, jangan sombong, karena Allah mencintai hambanya yang dia menunjukkan nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan, ini antum dikasih oleh Allah, tunjukkan, ya Allah, saya dikasih harta lebih, pakai baju yang lebih, mampu kok, tidak masalah. Kecuali orang tidak punya, ente ya apa caranya beli sarung BHS, magrum ini. Gimana caranya pakai memaksakan diri, ya antum akhirnya utang sana utang sini, gembes sana gembes sini, ngelobi sana ngelobi sini, akhirnya untuk cari makan yang lezat, untuk pakaian yang mewah. Nggak perlu seperti itu, nggak perlu. Bahkan Nabi juga mengatakan idza ataqallahu malan, kalau sudah Allah memberikan kamu harta berlebih, Allah kasih rezeki lebih, falyura alaika, ditunjukkan, kalau hartanya lebih. Fa innallaha yuhibbu ayyara atharahu ala abdihi hasana wala yuhibbul bu'sa wala tabaus. Kata Nabi,
Tunjukkan kalau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang bagus. Jangan kasih harta mewah, harta berlebihan di diskotik, bukan. Bukan kamu tambah sama, bukan, tapi tunjukkan anak mampu kok beli sepeda yang agak enakan, enggak apa-apa, ADV, ngerti gitu. Beli mobil, enggak apa-apa, mampu, tunjukkan, tapi yang bagus, bukan untuk Anda sogok sana, sogok sini, bukan, tapi hal-hal yang baik. Wala yuhibbul bu'sa wala tabaus. Kata Nabi apa? Jangan kamu terlihat orang tuh hina, compang-camping bajunya. Tadallul, hina, pakaiannya bolong-bolong. Zuhud anak. Cukup sepenting nutupi aurat. Wala tabaus. Jangan ditampak-tampakkan. Kalau sudah orang datang, ya Allah, kumus-kumus. Lebus ambune, ndak sisiran kadang-kadang. Loh, ndak boleh, ndak senang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallahal jamil yuhibbul jamal. Nabi itu indah, Nabi itu suka yang indah-indah. Apalagi ketemu orang gini, dudukno pakaian yang sederhana tapi yang mewah, ndak apa-apa. Bukan berarti mewah. Mewah itu tergantung kadar ukurannya masing-masing. Enggak bisa mewahnya yang kanan disamakan dengan mewahnya orang yang kiri, enggak sama. Ya, yang kerjaannya dia punya PT sedikit cuma 15, pabrik 15 mungkin, Pertamina 5. Enggak sama yang tuku meracangan, enggak bodoh, Pak. Enggak sama, sehingga mewahnya dengan masing-masing. Hal yang mau tunjukkan karena dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan Anda tunjukkan kepada orang keadaan hina. Cok kepingin biar disahkan, tidak senang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir dikatakan as-sanadi wa amma ma yunfiquhu fi syahwatih al-muharramah. Adapun orang yang bersedekah, yang menginfakkan hartanya di dalam syahwat yang muharramah. Dia punya harta digunakan di syahwat, urusan dunianya dia yang muharram. Fahuwa agbahul kul haitsu tusal bi ni'matillah. Ini hal yang paling jelek yang menyampaikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara nikmat dari Allah, kamu diharapkan oleh Allah dikasih nikmat untuk taat, tambah dikasih maksiat. Justru ini akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu dikasih harta bukan untuk jauh sama Allah, justru harta itu untuk semakin dekat kepada Allah. Nah, hati-hati ya. Sehingga jadi orang soleh itu gampang kok. Bukan berarti yang soleh itu yang ustad-ustad tok, sing kiai-kiai tok, yang habib-habib tok. Bukan. Orang menjadi yang soleh itu keadaan apapun. Jadi yang punya ilmu dengan ilmunya, yang meskipun dagang Anda bisa jadi orang soleh. Nah, Nabi itu pernah memuji orang berdagang, pernah memuji orang-orang yang bekerja. Rijalun la tulhihimud rijalun la tulhimud tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Allah memuji orang-orang yang mereka padahal berdagang, mereka berniaga, bekerja, tapi mereka tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap waktunya sholat, waktunya pengajian. Jangan sampai justru punya pekerjaan, minta maaf Habib, saya kerja Habib. Dulu tidak kerja hadir pengajian, kerja tambah jauh dari pengajian. Berarti justru dia punya harta, dia jauh dari pengajian, penyakit. Dia punya duit, justru tambah jauh daripada ulama. Berarti ini penyakit. Ini nikmah. Tujuannya Allah kasih semuanya biar dekat sama Allah kok. Biar jadi orang yang soleh, biar jadi orang yang su'ada fid dharain, di dunia sampai akhirat bahagia. Justru ini mendahulukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang soleh. Selalu kita ditemukan guru-guru yang soleh yang selalu membimbing kita menjadi orang yang diridhai Allah, diridhai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin.